Malam itu juga dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan saya baptis dia. Saya panggil Pak Senoaji. Pak Senoaji, sebelum Bapak pulang ke sini dulu karena ada pesan Tuhan. Begitu dia menghampiri meja di mana saya duduk makan, saya bilang sama Pak Senoaji, di dalam hati saya ada suara Tuhan yang berbicara kepada saya untuk menanyakan kepada Bapak. Suara itu berkata begini, tanyakan Senoaji itu kapan dia mau dibaptis. Jadi berdasarkan suara itu saya panggil Bapak dan sekarang ini saya tanya sama Bapak, Bapak kapan mau dibaptis? Pak Senoaji tatap mata saya sebentar, lalu dia berpikir dan berkata kepada saya, kalau Pak Pendeta siap untuk membaptis saya malam ini, saya siap untuk dibaptis. Kalau saya harus ketemu dengan Pak Pendeta di Jakarta, di Indonesia, saya akan cari Bapak di Jakarta atau di Indonesia, nanti saya pulang ke Indonesia. Akhirnya saya tanya yang punya rumah Pak Obed dan Ibu Rahel, dan saya tanya juga ada ketua masyarakat Indonesia di Melbourne namanya Pak Barnabas Ong. Saya tinggal di rumahnya Pak Barnabas Ong selama saya ada di Melbourne, yaitu di dekat dengan mall besar di situ, Box Hill atau Chadstone. Saya bertanya kepada Pak Barnabas karena beliau adalah pendeta dan juga ketua masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne pada waktu itu, dan saya juga bertanya kepada Pak Obed dan Ibu Rahel, bagaimana dengan Pak Senoaji ini kalau saya sempat untuk membaptis dia malam ini, apakah kita baptis dia malam ini? Pak Barnabas Ong berkata kepada saya dan Pak Obed, jangan tunggu besok, apalagi tunggu tahun depan dia kembali ke Indonesia ketemu sama Bapak, kelamaan kata mereka. Malam ini aja kita baptis dia, kata Pak Barnabas Ong dan Pak Obed. Akhirnya kami siapkan kolam baptisan itu malam, bakwip. Kami isi air yang penuh, saya siapkan baju, saya siapkan segala sesuatu. Lalu benar-benar Roh Kudus bekerja untuk merubah iman Pak Senoaji dari keyakinannya yang lama Islam menjadi keyakinan yang baru. Percaya kepada Yesus Kristus. Itu baru pertama kali dia datang ke gereja, baru pertama kali dia dengar firman, baru pertama kali dia mendengar berita Injil. Malam itu dia dengar, malam itu juga dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan saya baptis dia di bakwip, dan saya pesan sama dia taat dan setia kepada Yesus Kristus sampai mati. Jangan tinggalkan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Dan saya selalu kontrol Pak Senoaji ini dengan keponakan saya yang sampai saat ini masih tinggal di Melbourne, ada Todi, ada Biong Fabio. Kalau saudara punya FB itu ada Biong Fabio, itu keponakan saya, dia jual nasi padang di Melbourne, nama restorannya adalah Tambok Cie. Ya sudah, ada Biong, saya komunikasi dengan Biong, bagaimana dengan kabar Pak Senoaji? Pak Senoaji masih setia kepada Tuhan dan keluarganya luar biasa. Memang pekerjaan Tuhan itu di akhir-akhir zaman itu dahsyat. Orang-orang yang baru dengar firman serahkan dirinya kepada Tuhan. Orang-orang baru dengar Injil, dia bertobat serahkan diri kepada Tuhan. Orang-orang baru dengar Yesus Kristus, dia tidak mengeraskan hatinya, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan, dan Tuhan ubah orang-orang yang seperti demikian. Dan juga Pak Senoaji, saya mau katakan kepada saudara yang dengar firman Tuhan malam hari ini, apakah engkau orang Kristen atau engkau bukan orang Kristen? Yang bukan orang Kristen, yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ambil waktu yang tepat dan jangan berpikir panjang. Yesus adalah Tuhan, dan dia bukan Tuhan orang Kristen dan Katolik. Dia Tuhan semesta alam yang telah datang
lewat Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saya berpesan, kita memang hidup di tengah-tengah zaman yang hari ini kita bahagia, besok kita bisa sengsara. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Hari ini kita hidup dalam terang, besok kita hidup dalam kegelapan. Hari ini kita bisa hidup, besok kita bisa mati. Waktu kita tidak bisa tahu. Saya pesan kepada anda-anda yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan tinggalkan Tuhan apapun persoalan hidupmu. Dia adalah Tuhan yang setia. Tidak ada pernah hidup di dalam dunia ini seseorang yang pernah berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Dan itu hanya kita dapatkan lewat perkataan Yesus Kristus dalam kitab Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-20. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Setialah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Percaya bahwa Yesus Kristus berkuasa merubah hidupmu. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia kuatkan segala kelemahan. Dia membangkitkan yang mati. Dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Tetap ikuti Yesus. Jangan kendor. Rajin terus beribadah. Harapkan kepada Tuhan. Tuhan berkuasa memulihkan hidupmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Sampai jumpa. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.